Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dalam keadaan sehat ya dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai sebentar. Bentar ya, kita sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Ilyas ya. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu akan cek kehadirannya dulu. Abdullah hadir ya. Aditya Ilyasa, Ahmad Rizal, hadir. Alisa, Amira, Andes, Anindito, Ari, Azkia, Diandra, Fatia, Itsar, Lazwardi, Marelia, Raska Ali, Nadia, Naila Rahmi, Najla Jia, Naila Najla, Nesrina Aulia. Sakit hari ini ya, sakit ya, mudah-mudahan Nesrina. Raisa Nurul, Sofi, Syakib, hadir. Ulfi, hadir. Zulfa Nadia, hadir. Oke, hari ini yang tidak masuk Nesrina ya. Yang lainnya tetap jaga kesehatan ya. Kita untuk pembelajaran ya, kita baca dulu saat hari ini ya. Silakan dibacakan oleh Abdullah ya, silakan bacakan saat hari ini. Tidak berputus asa. Quran Surah Al-Hijr ayat 5. Artinya dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Ya, terima kasih Abdullah ya sudah membacakan saat hari ini tentang tidak boleh berputus asa ya, karena kan harus menjadi manusia yang tangguh ya. Oke. Refleksi ya, lanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya apa? Translasi. Sekarang kita belajar tentang refleksi. Ada gambar orang yang sedang bercermin ya, karena refleksi itu artinya adalah pencerminan ya. Apa yang kita pelajari pada materi refleksi ini ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian melalui pengerjaan LKPD dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan sifat-sifat refleksi dengan benar ya. Kemudian menemukan konsep refleksi dan kaitannya dengan konsep matriks dengan benar. Setelah itu menemukan matriks transformasi refleksi dengan pengamatan terhadap titik-titik dan bayangan. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti akan tercapai ya. Oke, sebelum masuk ke pengerjaan LKPD, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira refleksi, contoh refleksi ya, selain yang tadi tentang orang bercermin, ada lagi nggak yang lain?
Melihat ke dalam kolam, air kolam. Melihat ke air kolam, iya ada refleksi air ya, betul, terima kasih Zulfa ya. Ada lagi mungkin yang lain? Yaitu yang paling dekat dengan kita ya, yang sering kita lihat ya. Kalau kalian suka apa coba fotografi, ada yang suka fotografi? Ya, ada contoh cara fotografinya. Nah, refleksi ya, tadi seperti yang sudah Julpa katakan ya, kalau kita melihat kolam ya, kalau di air ternyata ada refleksi atau bayangan dari objek di atasnya ya, gitu. Itu contoh refleksi. Memang seperti itu ya, refleksi. Ini orang bercermin, kemudian ini airnya kelihatan ada bayangan di atasnya gitu ya. Kalau di fotografi memang terlihat seperti itu ya. Oke, bagaimana simulasi refleksi dengan GeoGebra? Ibu ada simulasi sedikit ya tentang GeoGebra. Jadi yang kita pelajari refleksinya dengan pendekatan sistem koordinat ya. Di sini yang kita pelajari refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, dan refleksi terhadap titik pusat atau titik asal 0,0 ya. Ini Ibu kasih contoh ada 4 ya yang disimulasikan. Nanti kalian coba gambar juga kalau yang 0,0 itu seperti apa gitu ya. Ini ada contoh, nah misalnya ada trapesium ya. Nah, misalnya seperti ini, kita pas-paskan aja titik-titiknya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau terhadap sumbu X berarti cerminnya di sumbu X ya. Kita klik. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Ya, gambar bayangannya. Dari sini kalian diharapkan bisa menyimpulkan nih kira-kira kalau misalnya tidak pakai apa namanya? Tidak pakai GeoGebra itu rumusannya seperti apa? Nanti kalian diskusikan bersama kelompok melalui LKPD ya. Ini melalui GeoGebra. Kelihatan nih yang tadinya titik objeknya itu adalah A min 3,2. Kemudian direfleksi terhadap sumbu X jadinya ada A aksen min 3, min 2 ya. Nah, dari situ kalian bisa ya menyimpulkannya, bisa ya, nanti kalian tulis. Kemudian kalau terhadap sumbu bagaimana, tinggal diklik aja di sini. Nah, di sini ya, terhadap sumbu Y, oh berarti sekarang bayangannya ada di sebelah kanan ya. Ada di sebelah kanan, yang tadinya A-nya min 3,2, kemudian kita refleksikan terhadap sumbu Y, jadinya bayangannya itu ada di titik 3,2. Kalian simpulkan nih, kira-kira nanti akan seperti apa gitu ya kalau kita buat matriksnya. Di garis Y sama dengan X juga sama ya, kita cek list garis Y sama dengan X, nanti kalian simpulkan oh bagaimana nih rumusannya ya, mana. Nah, ini bayangannya seperti ini. Kemudian di garis Y sama dengan min X, oh, jadinya seperti ini. Ada loh hewan di sekitar kita yang bentuknya kiri kanan, sebenarnya diri kita juga ya. Diri kita tuh sebelah kanannya kan seperti refleksi sebelah kiri ya. Binatang yang kelihatan jelas ada ya, yang gambarnya mirip-mirip begini apa? Kupu-kupu ya, itu juga refleksi yang dekat dengan kehidupan kita ya. Jadi bagian tubuh sebelah kirinya itu refleksi bagian tubuh sebelah kanan gitu ya. Untuk contoh dari simulasi. Oke, sekarang kita saatnya berdiskusi. Jadi di sini Bu ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Bentar. Ya, nanti kalian diskusikan bagaimanakah penyelesaiannya. Ini ada permasalahan ya yang harus kalian
amati yang pertama dari sebuah objek nih bentuknya segi 4 yang direfleksi terhadap apa nih? Sumbu Y, direfleksi terhadap sumbu Y. Kalian amati ya, atau tadi dengan menggunakan algebra juga bisa ya. Nah, kalian amati kemudian kalian simpulkan refleksinya itu berarti artinya tuh apa ya, dari hasil pengamatan. Kemudian sifat refleksi apa saja ya dari hasil pengamatan kalian. Kemudian di sini ada permasalahan kedua, Ibu meminta kalian untuk mencari matriks refleksi dari 5 jenis refleksi yang tadi, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, dan terhadap titik pusat 0,0. Gitu ya. Nah, kemudian kalian simpulkan ya bagaimana penentuan matriksnya, matriks transformasinya seperti apa. Ya. Kalau sebelumnya waktu SMP pernah kita pelajari ini hanya sampai pemetaan saja ya. Nah, di tingkat SMA berarti sampai matriks. Kemudian setelah menjawab dua permasalahan yang tadi, ini adalah latihan dari tadi titik ya. Dari titik kita cari matriksnya bagaimana, kemudian bayangannya itu menjadi seperti apa ya lewat pemetaan. Kemudian kalian coba latihannya yang ada di LKPD, kalian diskusikan bagaimana kalau objeknya itu berupa garis ataupun ini juga kan akan berupa garis atau kurva ya, akan berupa garis atau kurva. Di refleksi itu sama kan bendanya, maka kalian simpulkan bagaimanakah persamaan. Sudah ya, nanti silakan kalau misalnya sudah selesai kalian presentasikan hasilnya di depan kelas. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan sambil bertanya aja ketika berdiskusi. Paham? Paham. Ya, silahkan duduk berkelompok ya. Duduk berkelompok yang sebelumnya ya sudah. Ke depan aja. Silahkan. Kelompok Ilmi. Kita ke depan. Abdul Ilyas Ya. Ilyas Dito sini guys. Enggak Ilyas. Aska apa kursinya bawa ke depan aja. Iya enggak sih? Ya, sudah? Kalau sudah duduk berkelompok, ini ya, sambil bertanya kalau ada yang kurang dipahami ya. Kok duduknya gini? Ini berempat? Ya. Berlima? Berlima. Satu di sebelah sana, satu sebelah sana. Nah. Yang dulu. Nah, atau itu berlima, satu sini aja nggak? Sambil berdiskusi, kalian apa saja ya kalau ada yang mau ditanyakan. Kita bayangkan apakah bentuk dalam objek dengan bayangan sama jarak objek ke cermin dengan cermin ke bayangannya sama kan bentuk dan ukuran objek dengan bayangannya sama.
kan apa ini? Oh iya. Wah, bayangannya sama kan, bentuk sama ukurannya sama kan. Jarak objek ke cermin Dengan bayangan kecermin. jarak objek ke cermin Bisa ini Nadia, jarak objek Asia, ke cermin dan Zulfa, cermin Marel. bayangannya Bisa ya? sama aja Kalau ada yang masih belum jelas boleh bertanya. Iya. Ini kan kan dari cermin ke bayangan cermin sama aja 4 kan. Iya. Jadi jarak dan Objek ke cermin dengan cermin ke Bisa? bayangan bisa Ulfi, bisa yuk insyaallah berdasarkan sama 1 2 3 4 kan 4 kotak sama-sama 4 kotak ya gak? iya, gak usah. Ya udahlah sama aja itu kan 4 ini 8 kan kayak ada 4. ya udah sama berdasarkan jawaban Misalkan kalau kamu di atas, dapatlah kamu menyimpulkan tentang pengertian refleksi dan jadi refleksi adalah pencerminan. Sifat-sifat refleksi adalah tidak berubah. Pokoknya bentuk sama, ukuran sama, jaraknya sama. habis itu kongruen Kongruen apa sih? itu dulu pelajaran SMP kongruenan objek yang bayangannya sama. Bayangannya Bentuk sama, ukuran sama, jarak sama, sama kongruen. Gimana Sari? jarak Sa. kaca jarak suatu titik cermin mana suatu bayangan cermin objek yang bayangannya sama. Kan tahu, Mas. Sifatnya Pencerminan yang dilakukan nggak sih? Yang Ya, jadi sifat-sifatnya apa? Suatu objek yang dilakukan oleh suatu objek terhadap cermin sehingga menghasilkan bayangan dengan jarak sehingga menghasilkan bayangan yang bersifat kongruen. pencerminan yang dilakukan. Ya? Kan punya ibu tuh. Pencerminan yang dilakukan oleh suatu objek terhadap bisa. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, nanti hasil LKPD-nya dikumpulkan ya dan dipresentasikan tentunya. Kenapa? Bisa Aurel? Bisa. Jarak ke cermin. Sumbu sumbu Y Sumbu Y kalau itu sumbu Y. iya kan 2 jadi min 2 min X jaraknya Ya, gimana Zahra? Ada yang bingung? Gimana? Boleh bertanya. Jadi kan nanti udah nemu matriks refleksinya. Iya. Berarti habis itu nanti
dicari aja pola XY-nya gitu. Iya, betul. Jadi dari pemetaan bisa dibuat matriksnya gitu ya. Udah bisa. Iya, seperti itu betul. Nah, berapa? X aksen itu apa? Min X. Nah, min X itu berarti berapa X? Negatif 1 X ditambah. Iya, betul, seperti itu ya. Berarti jadi min 2 Ya. min 1. Ini X aksen sama dengan apa? Min X. Min X ya. Nah, Gitu ya. ya, baru itu berapa X? Min 1. Ya, betul. 1. Sip, betul. Sambil duduk, Sakit. Kenapa? Ada yang bingung? Sudah jadi baru dikali minus ya. Iya. Ya, ini kuadrat. Bisa. Kalau nggak pindah luas dikali minus Ini udah belajar sendiri nih. I kuadrat plus 4i aksen. Udah jauh berarti Rizal ya belajarnya. Yang lain gimana, bisa? Bisa ya, refleksi.
min 1 1 0 0 1 Apa negatif? jadi min Ya. min x min y x min y berarti x ini Ini sama dengan X, Y ini sama dengan min y berarti x nya x ini aja 2 aksen oh iya Kok kan ini? iya ini x aksen Kenapa? X aksennya min x jadi pakainya min x Dua-nya sama. Tapi sekarang udah bisa ya? Nah, oke. min y nggak ada tulis sendiri di sini plus y ini 5-nya ngotak dia tuh pindah dua-duanya aja nggak sih 2x ini aksennya dihilangin 2x oh iya maaf 1 0 terserah mau plus Iya, matriksnya. Iya, ini lagi 1 0 0 1 betul. Nah, kemudian itu X aksen ya. X aksen ya, aksennya apa? 25 betul. Nah, gitu. Ya. Gimana? Ibu ini kan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, Iya. tapi di sini terhadap sumbu X. Terhadap garis, iya harusnya garis Y sama dengan X ya. Berarti yang ini salah. Ya, Berarti yang ini bukan sumbu X. ya, garisnya harusnya garis Y sama dengan X aja. Oh iya. Coba. Y kemudian ya benar. Y sama dengan X maksudnya. Oh iya. Diganti aja. Jangan tulis garisnya Isam. Garis sip. Udah bisa ya isinya ya. Ya. Makasih. Proses pencerminan terhadap titik. Min 1 0 0 1. Yang ini coba bentar. Yang ini garis Y sama dengan X ya. Min 1 dulu. Judul. Sama tulis lagi. Latihan 1 1 0. ya. Gimana? Maaf ya. Ada Ya. Ini udah ya langkah 1 proses pencerminan terhadap titik 0,0 ya. Kemudian ini lanjutkan lagi ya. Ini X aksen, Y aksen. Nah, ini harusnya ini aja masukkan langsung aja X aksen, Y aksennya apa? Min X, min Y gitu aja. Nah, Jadi itunya Matriksnya sama matrik terhadap sumbu Y. Nah, ini terhadap sumbu Y kan berarti matriksnya ini. Matriksnya udah benar. terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, ini yang terhadap sumbu Y. Ya ini terhadap sumbu Y benar. Yang ini benar. Ini kan sama dengan ya. Benar kan? Ini ke 001. Ini X aksen Y. Aksen yang hasil tadi kan. Min X min Y, ini min X min Y ya. Nah, gitu. jadinya X. Terus yang ini ya, bentar. Yang ini garis Y sama dengan X. Ya.
Nggak bisa ya lanjutannya ya. Berarti nanti X-nya berapa, Y-nya berapa, masukkan ke garis yang awal. Ini kalau pencerminannya dilakukan per tahapan. Tapi kalau misalnya mau langsung sekaligus juga bisa ya, pakai komposisi. Enggak, jadinya apa tadi? Udah benar. X double aksen sama dengan X, betul. Y double aksen sama dengan min Y. Jadi X sama dengan X double aksen gitu. Nah, gitu. Sip. Betul. Ya, sekarang kita coba aja gini. Dari X, Y refleksi terhadap titik pusat jadinya min X, min Y ya. Min X, min Y dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Jadinya apa? X, min Y, benar kan? Nah, gitu. Ya, sip, gitu. Nanti kalau udah disimpulkan sudah tidak perlu lagi menuliskan aksennya, jadi langsung saja eksik. Ya, sudah betul. Ya. Sudah beres. Gimana? Kalau yang ini Sebentar Aina. ditulis X aksennya juga tuh Gak usah. Nanti di akhir disimpulkan seperti ini. Ya, betul. Ya, udah betul. Ini kan dia penanda aja ya. Ya, udah betul. Ya. Ya, ini harusnya garis sama dengan sip. Ya. X. Betul. Iya. Iya, betul. Betul sekali Raisa. Betul Raisa. X min Y. Iya. Ya, betul seperti itu. Ya, cuman mungkin X-nya apa? Ini X sebenarnya X double aksen ya. Y apa? Min Y double aksen. Tapi nggak apa-apa sih sebetulnya, karena nanti yang kita substitusi dia sudah dalam bentuk X aja ya. Tapi kalau masih ada aksennya nggak jadi masalah, nanti di akhir dihilangkan aja aksennya. Tapi udah betul. Udah, satu lagi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita presentasikan hasilnya? Udah rata-rata sudah selesai sampai nomor 5 ya, tinggal nunggu satu kelompok lagi. Ini udah selesai belum? Sudah ya? Oke, sudah. Kelompok ini sudah juga. Udah berarti? Ya, satu lagi. Ya, kalian hasilnya sebetulnya bisa dibandingkan dengan yang tadi ya, dengan GeoGebra ya. GeoGebra bisa dipakai untuk melihat dari objek awal sebelum refleksi, kemudian refleksikan terhadap apa, nanti bayangannya seperti apa, nanti bisa. Nanti sambil kita coba aja ya, yang bentuknya garis gimana ya, hasil refleksinya pasti garis juga. Udah bisa semua? Kelompok Ilyas sudah ya? Sudah selesai? Kelompok Askia sudah, kelompok Abdullah sudah, ini sudah ya, Najla Zia. Kemudian kelompok Amira sudah, masih mengerjakan, dan Ulfi sudah ya. Kita tunggu sebentar lagi. Ada fotonya ya? Iya, dikali betul. Jadi jawabannya. Oke, sudah selesai semuanya. Nah, sekarang sudah selesai semua, saatnya Presentasi. kan hasil dari
Oke. Dari pengerjaan kalian ya. Dimulai dari yang duluan siapa? Cung. Ya, silahkan Zulfa dan Askia ya. Kita coba di sebentar. Sebentar. Ya, silahkan Askia mau membahas permasalahan yang pertama ya. Silahkan dijelaskan. Yang lainnya menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami, pada masalah pertama, kami menyimpulkan bahwa refleksi adalah pencerminan yang dilakukan oleh suatu objek terhadap cermin sehingga menghasilkan bayangan yang kongruen dan memiliki jarak dari cermin yang sama dengan bayangannya terhadap cermin juga. Nah, dari pengertian tadi sama dari gambar tadi di atas itu kita dapat nih sifat-sifatnya yang kita temuin itu ada 3, yaitu yang pertama jarak benda ke cermin sama jarak bayangan ke cermin itu sama. Terus bentuk dan luas tidak berubah atau bersifat kongruen. Selain itu juga ada lagi yang nggak berubah, sudutnya, kelilingnya semuanya nggak berubah. Terus yang terakhir garis yang menghubungkan benda dan bayangan tegak lurus terhadap cermin. Udah gitu aja dari sifat sama pengertian. Ya, ada yang mau menambahkan dari kelompok yang lain biar makin sempurna mungkin? Sudah cukup? Sudah cukup sama ya? Iya, betul sekali untuk sifat-sifat refleksinya tadi ya, pengertiannya juga jawabannya sudah betul ya. Ya, terima kasih untuk kelompok Askia dan Zulfa dan kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya permasalahan yang kedua terkait dengan proses penentuan matriksnya ya. Ada 5 di sini, 5 jenis refleksi ya. Seperti banyak padahal tidak ya. Kesimpulannya sebetulnya sedikit ya. Siapa? Selanjutnya permasalahan kedua. Oke, silahkan Amira dan siapa? Ya, Amira dan Zahra ya. Sama siapa? Amira. Ya, silahkan. Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok kita, saya Amira dan Zahra akan menjelaskan bagaimana cara proses penentuan pencerminan matriks. Ya, perlu spidol? Perlu nggak? Perlu nggak? Mau ditulis, boleh ditulis ulang. Kalau mau ditulis boleh. Mau ditulis. Kalau mau. Sambil dituliskan boleh. Boleh. Kamu nulis? Masalah 2 kan? Ya, permasalahan yang kedua. Ya. Sambil disampaikan aja nggak apa-apa, Zahra. Ya, Bu. Kamu di sini aja. Enggak deh, aku aja. Ya. Jadi, misalnya pada pencerminan terhadap sumbu X, kan udah ada contoh gambarnya di sini. Kita tentuin titiknya dulu, titik awalnya yaitu 2,1 dengan titik yang sudah dicerminkan yaitu 2,-1. Dari situ, kita bisa menyimpulkan antara hubungan X dengan X aksennya gitu. Jadi dua kedua. Jadi dari titik awal titik X-nya 2 menjadi 2 itu tetap X. Sedangkan 1 ke -1 itu jadi min Y. Begitu. Nah, X, min Y ini sudah menjadi X aksen dan Y aksen kan. Jadi bisa disimpulkan X aksen sama dengan X.
Y aksen sama dengan min Y. Nah, untuk mendapatkan, kita kan mau bikin matriksnya untuk lebih gampang menentukannya. Jadi, kita perlu koefisien dari X dan Y-nya. Makanya kita bikin penjumlahan. Jadi, X aksen sama dengan X, untuk mendapatkan X, Y-nya kita nolkan. Ya. Terus koefisien X-nya jadi 1. Terus begitu pun dengan Y aksen. Y aksennya itu kan kita mau jadiin min Y. Jadi X-nya dinolkan, Y-nya kita kalikan dengan min 1. Setelah itu koefisien-koefisien yang sudah ada dimasukkan ke dalam matriks. Sehingga jadi 1. Jadi matriksnya itu jadi 1 0 0 min 1. Gitu. Oke. Lanjut. Terus berikutnya pencerminan terhadap sumbu Y. Perlu ditulis. Maka jangan tulis. Mau ditulis? Enggak, kalau nggak ditulis nggak apa-apa. Dijelasin aja. Jadi enakan nulis sih. Mana kan nulis? Boleh nulis aja sambil nulis. Tulisin aja. Sekarang terhadap sumbu Y ya. Jadi gimana tuh terhadap sumbu Y? Ya. Iya mau. Jadi di titik awal yaitu 2,1 menjadi min 2,1. Min 2,1. Iya. Min 2,1. Nah, ini tuh ini Nanti lanjut aja yang selanjutnya ya. Terus 2,1 ya. Terus gimana? ini tuh kita lanjut ke, kita mau menyimpulkan gitu, kayak misalnya A itu sama dengan X, Y, mau diubah ke A aksen, hubungan antara 2 dengan min 2 itu dengan 1 tetap Y. Ini kan sudah dalam keadaan X aksen dengan Y aksen. Terus kita mau dibikin persamaannya. Kan X aksen sama dengan sama dengan Y aksen sama dengan Y. Kita mau cari min X. Kita mau bikin matriks. Jadi kita perlu koefisiennya X plus Y. X plus Y. Untuk dapat min X, maka ini kita kali 1 untuk dapat karena Y-nya nggak diperlukan, jadi dinolkan. Terus untuk dapetin Y positif, ini kita kalikan 1. Ya. Gitu. Terus koefisiennya ini kita ambil, terus kita jadiin matriks. Jadi X aksen Y aksen sama dengan ambil koefisiennya 1 1 min 1 0 0 1 X Y. Sip, ya itu Gitu. proses penentuan matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Bagaimana yang lain? Mau? Kamu bisa? Paham ya dan sama ya? Sama? Iya. Kalau yang 2,1 itu apa? Contoh aja ya, itu contoh saja ya. Ya, selanjutnya yang garis Y sama dengan X, gantian boleh Zahra? Sini aja ya, Bu. Ya, boleh. Pencerminan terhadap garis Iya, sama. Y sama dengan X. Y sama dengan X, X sama dengan Y sama aja ya. Jadi kan matriksnya itu udah ada. Si sumbunya udah ada. Titik koordinat ya, contoh ya. Ya, M M, Y sama dengan X, ya. jadi nanti didapetin si kolom itu berarti dibalik aja gitu, Dibalik. karena hubungannya kan ini kan sama ini, Ya. nah ini sama ini. Y, Terus jadi buat X, X dapat jadi Y ya. Ya, terus matriksnya, karena X itu sama dengan Y, berarti sip, ya betul. X dengan Y, ya betul. kalau Y kan
X. Ya. Maka kita berarti kan perlu X-nya. Berarti yang dinolin Y-nya. Oke. Terus dari situ dapat sih matriksnya. Koefisiennya sama aja, tinggal diturunin. Ya, kita tinggal tulis koefisiennya ya dari persamaan yang tadi. Oke, betul sekali ya jawabannya dari Zahra ya. Lanjut lagi Amira lagi. 2 lagi ya. Atau ringkas aja nggak apa-apa, nggak usah ditulis semua juga nggak apa-apa. Ya jadi Ya, yang selanjutnya terhadap garis. yang selanjutnya terhadap garis Y sama dengan min X ya. Ya, Y sama dengan min X itu Y sama dengan min X. Y sama dengan min X itu hubungan antar keduanya itu kan dari 2,1 menjadi min 1, min 2. Ini tuh hubungannya X, Y menjadi min Y, min X. Jadi dibalik terus dikaliin min 1 gitu. Terus sama aja dimasuk-masukin semua itu. matriks transformasinya. Jadi matriks transformasinya itu 0 min 0. X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1 min 1 0 dikalikan dengan X Y. Ya, itu proses penutupan matriksnya. Oke, sekarang satu lagi ya. Terhadap titik pusat. Terhadap titik pusat. Sini aja Ibu. Ya, boleh. Titik pusat. Titik pusat atau bisa ditulis juga titik asal ya. 0,0. Jadi dari 2,1 juga menjadi min 2, min 1. Hubungan X Y-nya itu X, Y menjadi min X, min Y. Kan? Terus jadi matriks transformasinya itu X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan X Y awalnya. Udah. Oke, ada yang berbeda atau ingin menanggapi? Sama semua jawabannya ya? Oke, sama. Betul ya jawabannya tadi Zahra, kemudian dari Amira juga betul semua. Ya, terima kasih Jadi, untuk sekian dari Amira ya, dan Zahra dan kawan-kawan. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Amira. Yang selanjutnya untuk sekarang bagaimana dengan garis ya atau kurva ya? Boleh yang maju soal selanjutnya? Ya, Najla Haji ya. Dengan Raisa Nurul ya. Boleh dijelaskan? Boleh tuh. Mulai dulu. Di situ aja. Ya. 1, 2. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok kami akan mempresentasikan latihan 1 dan latihan 2. Ya, Pus? Ya, boleh. Boleh sambil nulis sambil ini. Yang jelasin siapa? Raisa atau Najla juga? Aku. Raisa dulu. Di yang latihan 1 ini kurvanya, bayangan kurva kurva Y-nya itu udah diketahuin. Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Terus dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, terus cara penyelesaiannya itu pakai matriks transformasi. Kan tadi udah dijelasin kalau misalnya cerminnya itu Y sama dengan min X, matriks transformasinya jadi 0, min 1, 0. Terus berdasarkan perkalian matriks itu jadi dapat disimpulkan kalau misalnya
aksen itu sama dengan min Y, sedangkan Y itu sama dengan min X aksen. Terus Y aksen sama dengan min X, X-nya sama dengan min Y aksen. Habis ketemu hasil dari perkalian transformasi matriksnya, kita substitusikan X-Y-nya ke persamaan garis Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Nah dari sini kita masukin, terus hasilnya jadi min X aksen sama dengan min Y kuadrat, terus min 4 dikaliin min Y tambah 3. Hasil akhir dari bayangan kurvanya itu jadi min X aksen sama dengan Y aksen kuadrat tambah 4Y tambah 3. Dah. Gimana dari kelompok yang lain? Ada tanggapan? Sama? Kalau sudah hasil akhir sebetulnya boleh tidak ditulis. Jadi min X sama dengan Y kuadrat tambah 4Y ditambah 3 itu boleh seperti itu ya. Karena aksennya dia hanya penanda saja ya. Penanda bahwa tadi yang kita substitusi itu nilai yang berbeda gitu ya. Tapi nanti di hasil akhir tidak perlu kita tuliskan lagi. Oke, lanjutkan. Terus kalau yang latihan 2 ini titik A-nya kan 2,-3. Nah ini tuh awalnya ditranslasikan dulu dengan titik T min 4, min 5. Jadi ngetranslasiin kan tinggal ditambah 2,-3 tambah min 4, min 5. Terus hasil X aksen sama Y aksennya itu jadi min 2, min 8. Nah habis itu udah ketemu X aksen sama Y aksennya, kita mau dicerminkan lagi terhadap titik 0,0. Nah terus kalau titik 0,0 itu matriks transformasinya min 1, 0, 0, min 1. Terus habis itu dikaliin, terus dapat hasil X aksennya lagi dari yang X aksen sebelumnya jadi min 1, 0, 0, min 1 dikaliin min 2 sama min 8. Terus pas udah dikaliin itu hasil akhirnya jadi 2 sama 8. Jadi bayangan titik A adalah 2,8. Gimana yang lain sama 2,8? Sama. Sudah cukup Raisa dan Najla Jia? Udah Ibu. Oke, kalau sudah cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najla dan Raisa Nurul ya. Tepuk tangan nggak apa-apa dari tadi. Tepuk tangan untuk yang tadi juga ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya soal yang ketiga. Siapa? Ya, Ulfi dengan Fatia ya. Oke, Ulfi dengan Fatia. Yang lainnya menyimak sambil kalau ada yang beda boleh ditanyakan gitu ya, kita diskusikan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan latihan 3. Ya. Jadi di sini soalnya tuh titik A min 2, min 5 dicerminkan terhadap titik O atau 0,0, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Jadi caranya ini tuh titik A min 2, min 5 itu direfleksikan dulu terhadap titik 0,0, terus hasilnya direfleksikan lagi terhadap sumbu X. Ya. Pertama ini proses refleksi
terhadap titik 0,0 titik 0,0. Jadi x aksen nih aksennya. Cara nyari x aksennya itu pertama matriks transformasinya sesuai yang udah kita ketahui tadi, itu min 1 0 0 min 1 dikali sama x sama y awalnya min 2 sama min 5 dikali min 1 ini hasilnya 2 sama 5. Langkah kedua kita refleksi terhadap sumbu X. Itu pertama kita tulis dulu. Ih, jelek banget Bu, maaf. Yang lain sambil disimak ya. Ini Udah kita betul belum masukin sumbu X yang kita cari tadi. Transformasinya itu 1 0 0 min 0 sama min 1 itu dikali hasil yang udah ketemu tadi 2 sama 5. Terus hasilnya udah dikali jadi 2 sama min 5. Jadi titik A yang udah di refleksi ya bayangannya itu 2, min 5. Itu udah. Iya, jawabannya 2, min 5. Gimana yang lain, sama nggak jawabannya 2, min 5? Sama. Iya. Ada lagi Ulfi dengan Fatia? Udah, ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ulfi dan Fatia ya. Jawabannya sudah benar. Hasilnya 2, negatif 5. Oke, selanjutnya yang keempat. Andes dengan Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini rekan saya Abdul bakal ngejelasin latihan 4 dan saya bakal nulis. Caranya gimana? Ya. Jadi Tadi dulu. Yang lain sambil kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Kalau ada yang kurang jelas dari ya, boleh kalau ada yang mau nanya. Ya, itu. Jadi Gimana? kan ada garis. Garisnya 2x min y plus 5 sama dengan 0. Itu dia bakal direfleksikan pada titik 0,0 atau titik asal. Terus nanti bakal direfleksikan lagi di sumbu y. Sumbu y yang tegak. Nanti itu bakal kayak gini nih. ya. M 0 ya gitu lah. Itu lagi ditulis. Jadi kan ya langkah 1 dicerminin dulu sama titik nolnya, titik asal. Ya kan? Terus matriksnya kan Apa? min 1. Matriksnya kan min 1, 0, 0, min 1. Nanti tulis terus itu. Terus nanti dikali ke X dan Y-nya. Dikali ke X, Y ini. Nanti bakal jadinya min X, min Y. Terus nanti proses kedua. Pakai aksen nggak ini? Pakai Ini apa? aksen. Aksennya 1.
Ya, X aksen, Y aksen. Ini berarti apa? Masih Itu ada? Udah. nggak ada. Nah, X X aja. ya. Sip. Terus ke bawahnya? Oh iya, udah bener ya. Lanjut. Lanjut, nanti ini langkah keduanya kan dicerminkan sumbu Y. Matriksnya itu min 1, 0, 0, 1. Dikalikan ke X aksennya. Nah, X aksennya itu kan min X dan min Y. Dikalikan ke min 1, 0, 0, 1, min 1, 0, 0, 1. Jadinya X min Y. Sini. X min Y. Min Y itu ya. Jadi kita tahu bahwa X double aksen itu sama dengan X dan Y double aksen itu sama dengan min Y. Nah, Y-nya yang minus. Yang mana? Y-nya yang minus. Ini udah nggak ada lagi aksennya. Gak ada aksennya ya? Iya. Terus? Nah. Terus Iya betul. oh, tinggal dibalik. Tinggal dibalik. Gampang. Ya. Terus dimasukkan ke ini, ke persamaan yang tadi yang paling atas. Jadi kan 2x, x-nya tuh kan tetap positif. Min y, y-nya itu kan diubah jadi min y. Min ketemu min jadi jadi 2x plus y plus 5 sama dengan 0. Iya betul, jawabannya Andes dan Abdullah. Udah jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sama jawabannya? Sama ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdullah, Andes dan kawan-kawan. Satu lagi. Oke. Yang ke depan siapa? Oke. Rizal dan Syakib ya. Silakan penjelasannya bagaimana? Apa mau dihapus? Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan latihan 5. Ya. Jadi ini apa? Ada diberikan suatu titik koordinat, terus direfleksikan selama sebanyak 3 kali. Yang pertama direfleksikan terhadap titik 0, kemudian dilanjutkan terhadap sumbu Y, dan yang terakhir dicerminkan dengan garis Y sama dengan X. Yang pertama itu kita dicerminkan terhadap titik O0 ini, jadi kita misalkan jadi matriks X aksen sama Y aksen dikalikan dengan transformasi refleksinya sama dengan transformasi koordinatnya, nanti ketemu matriks dari X aksen sama Y aksen, dan hasilnya adalah 1 sama 3. Ya. Kemudian langkah kedua. Masih saya. Oh, boleh gantian boleh. Mau gantian boleh. Untuk langkah kedua, Langkah kedua. untuk mencari X double aksen dan Y double aksen, caranya kita tinggal mengkalikan matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu Y dengan X aksen dan Y aksen.
matriks transformasinya yaitu min 1, 0 dan 0, 1. Terus dikalikan dengan matriks aksen dan diaksen. Akan menghasilkan matriks yaitu min 1 dan 3. Langkah ketiga mau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, Y sama dengan X ya. Apa matriksnya? Jadi kan tadi udah ketemu apa matriks X double aksennya. Berarti nanti bisa diturunin. Oh iya. Ke atasin lagi. Terhadap apa itu harusnya garis. Jadi nanti ini apa refleksi garis X sama dengan Y-nya dijadiin matriks ini, matriks transformasi, terus dikalikan sama matriks X double aksen sama Y double aksen. Jadi hasilnya itu berapa tadi? Berapa? Hasilnya adalah 3 sama negatif 1. Iya, jadi bayangan titik A adalah A triple aksen sama dengan 3 negatif 1. Oke, terima kasih. Dan Ahmad Rijal sama jawabannya ya. Jadi ya, langkah ketiga ini pencerminan terhadap garis ya, harusnya garis terhadap garis Y sama dengan X. Oke, ada sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Maaf, izin bertanya. Iya. Kan di soal itu yang proses ketiganya itu dicerminkan Terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X ya. Harusnya itu langkah ketiga proses pencerminan terhadap Iya, harusnya terhadap garis Y sama dengan X. Yang ini udah betul ya? Enggak ya? Ya, seharusnya itu garis Y sama dengan X ya. Udah? Oke, terima kasih Askia ya. Ada kesalahan penulisannya, harusnya garis Y sama dengan X. Tadi sudah dituliskan oleh Syakib dan Ahmad Rijal ya, prosesnya sama. Ya gitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, kalian perbaiki aja di langkah 3 proses pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Sebentar. Oke, terima kasih jawaban yang tadi sudah kalian sampaikan ya. Secara berkelompok itu benar semua ya. Nah, Ibu berikan penguatan ya. Untuk refleksi itu atau pencerminan ya. Definisi lengkapnya ini suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan M dari kata mirror ya. Kemudian A-nya itu apa? Sumbunya. Ya, dicerminkannya terhadap apa? Jadi notasinya tadi kan MX, berarti dicerminkan terhadap sumbu X. MY berarti dicerminkan terhadap sumbu Y dan seterusnya. Gitu ya. Ada juga yang menuliskannya dengan bahasa Indonesia pakai C. CX, berarti dicerminkan terhadap sumbu X. Intinya sama aja. Kalau mau pakai bahasa Inggris berarti M. Kalau mau pakai bahasa Indonesia berarti pakai notasi C dari kata cermin. Gitu ya. Kemudian, tapi yang umum biasanya pakai M. Ya, ini sifat-sifat refleksi yang tadi sudah disampaikan Amira ya. Amira bukan Zulfa ya. Zulfa dengan Askia ya. Ini sifat refleksi itu jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke titik bayangan. Kemudian garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan itu tegak lurus terhadap cermin ya. Kan ditariknya jaraknya tegak lurus ya. Kemudian garis-garis yang terbentuk antara titik asal dengan titik bayangan akan saling sejajar. Makanya si gambarnya kan nggak berubah ya. Kalau segitiga tetap segitiga, ukurannya sama. Gitu kan. Itu
Kemudian ini ya, yang tadi pencerminan terhadap sumbu X. AX, Y itu ketika dicerminkan terhadap sumbu X menjadi X, negatif Y menurut pemetaan, atau kalau kita tulis dengan matriksnya, matriks transformasinya itu adalah 1, 0, 0, min 1. Ya, karena Y-nya yang negatif, jadi di kolom kedua, baris kedua itu negatif 1. Ini kemudian yang terhadap sumbu Y dengan menjadi min X, Y, sehingga matriksnya min 1, 0, 0, 1 gitu ya, yang tadi kalian sampaikan oleh Amira dan kawan-kawan ya. Kemudian garis Y sama dengan X, nah bayangannya menjadi Y, X, jadi ditukar ya, atau kalau kita tulis matriksnya 0, 1, 1, 0 gitu. Kemudian garis Y sama dengan min X. Nah, ini nanti bayangannya menjadi min Y, min X, atau matriksnya 0, min 1, min 1, 0. Ya. Ya, ada lagi tadi satu lagi ketika pencerminannya terhadap titik pusat. Bayangan X, Y itu menjadi min X, min Y, atau matriks transformasinya min 1, 0, 0, min 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, ini yang tadi ya, yang tadi disampaikan Amira, Zahra, dan kawan-kawan ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti saatnya kita melakukan evaluasi ya. Evaluasinya ada kuisis ya. Silakan kalian siapkan HP-nya. Pakai kuisis, siapkan alat untuk menghitungnya, kertas dan pensilnya ya. Ya, boleh. Mungkin ada beberapa soal yang tidak perlu dihitung, ditulis, bisa dijawab, tapi beberapa juga harus mungkin dicatat ya. Silahkan disiapkan dulu. Sebentar. Namanya bebas. Namanya nama asli dong, kan dinilai. Iya dong, dinilai, evaluasi. Berapa soal Ibu? 10 soal. Berapa? Kode. Bentar ya, kodenya loading dulu. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Ada yang salah ternyata. Sebentar. Bentar ya. Silakan masuk ke kuis. Gunakan nama asli ya. Sudah siap? Ayo. Baru 2. Sebelas, 13, yang lainnya ayo. Yang ada kendala bilang. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Delapan belas.
bisa mulai? Ada yang masih belum bisa masuk? Udah semua kayaknya ya? Kita mulai, siap-siap. Kita sampai 11.45 ya hari ini ya. Ayo, siapa yang bisa mengajar kopi? Keluar, masuk lagi, bisa nggak? Waktunya 3 menit lagi ya.
ada yang sudah selesai ternyata ya. Itsar. Aku udah menang. Aku main 84 sama dengan Satu menit lagi ya, 1 menit lagi. Sudah? Sudah? Iya, sudah ya. Gak apa nanti kalau yang masih mau ngulang nanti Ibu kasih lagi soalnya biar bisa diulang lagi. Oke, karena sudah 11.40 kita akhiri. Sudah? Siapa? Tadi siapa yang pertama? Ya, yang kedua ada Ilmi ketiga Ilmi ya, kedua Itsa dan ke satu Najla ya. Najla mana nih? Najla Jia ya. Terima kasih 3 teratas ya, tapi kayaknya yang lainnya juga ada 90-an ya. Ada Aninito, Askia, Naila. Kok ada Ilmi lagi ya? Ilmi 90 memang ya. Oke, terima kasih. Ya kalau misalnya nanti masih ingin mengulang kuis ini nggak apa-apa, nanti Ibu kasih ya biar bisa diperbaiki lagi. Oke, sebelum kita tutup ya. Jadi apalagi nih kita tutup. Silahkan dari kalian ada yang menyimpulkan bagaimana apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Coba siapa yang mau? Siapa yang mau? Amira udah. Azkia ya? Boleh Azkia, silahkan Azkia. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kesimpulan dari Azkia. Kalau kesimpulan dari saya, pelajaran hari ini itu menentukan matriks terhadap refleksi matriks terhadap sumbu X, sumbu Y, terus Y sama dengan X dan Y sama dengan X, dan yang terakhir menentukan matriks refleksi dari titik pusat yaitu 0,0. Terus kita juga mengetahui sifat-sifat refleksi itu ada 3. Terus dan pengertian dari refleksinya itu sendiri. Ya, pengertian dari refleksi. Apa pengertiannya? Suatu transformasi yang mencerminkan sebuah titik pada suatu bidang. Ya, boleh. Ya, terima kasih dari Askia. Ada yang mau nambahin? Cukup dari Askia? Ya, cukup ya. Oke, untuk refleksi hari ini, refleksi pembelajaran maksudnya ya. Bukan refleksi pencerminan. Ada materi yang kurang kalian pahami mungkin bagian mana? Sejauh ini? Masih bisa? Bisa ya? Tidak ada yang tidak dipahami ya? Oke, hal yang menarik dari pembelajaran hari ini kira-kira ada yang mau menyampaikan? Satu orang? Boleh? Siapa? Siapa? Ulfi? Ulfi.
Apa pembelajaran yang menarik dari hari ini? Yang menarik Apa ya? di matriks transformasinya itu ternyata bisa dilihat pakai cara yang kayak tadi itu, yang misalnya kayak X aksen sama dengan min X, berarti si matriks transformasi itu dicari dari apa sih? Min 1X plus 0Y kayak gitu. Oke, dari Ulfi itu ya hal yang menarik ya. Dari yang lainnya mungkin Abdullah, hal yang menarik dari pembelajaran hari ini apa? Yang menarik, ternyata refleksi itu juga ada di matematika. Ternyata refleksi itu ada di matematika, ya jelas ya, ada di matematika ya. Ada di kehidupan kita juga ya. Terus apa lagi? Kenapa? Kenapa Arik? Udah gitu aja. Nah, jadi menariknya buat Abdullah katanya, oh ternyata refleksi itu ada di matematika. Yuk, kita kan lagi belajar refleksi ya. Oke, baik. Sudah kalian simpulkan. Berarti gimana pembelajarannya? Senang? Senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan senang terus ya di pertemuan kita lanjutannya. Oke, materi kita lanjutannya setelah refleksi ini ada rotasi ya. Nanti kalian coba cari-cari literatur tentang rotasi itu seperti apa kalau di matematika. Oke, sebelum diakhiri kita tutup ya dengan doa ya. Silakan dipimpin lagi oleh Ilyas. Silakan Ilyas pimpin doa setelah belajar. Kita mengambil pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.